Kunjungi channel kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Yaitu berkenaan dengan saudara kita atau teman kita atau kerabat kita yang telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah meninggal dunia. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana mulai dari proses sebelum dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan. Setelah dicabut ruhnya, kita pejamkan matanya, kita doakan mereka, kita doakan dia, keluarga kita yang telah meninggal dunia itu. Nah, selanjutnya ketika kita pertama kali menyaksikan kepergian saudara kita atau kerabat kita, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW memberikan kita tuntunan. Ada sebuah bacaan yang perlu kita baca, yang mana ini bacaan tersebut dibaca oleh salah seorang sahabiyah, sahabat perempuan Nabi yang kemudian menjadi istri baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita menyambung bab sebelumnya. Al-Imam An-Nawawi kemudian menyantumkan bab selanjutnya, yaitu babu ma yaquluhu man mata lahu mayyitun. Jadi bab bacaan atau zikir yang dibaca oleh seseorang yang mengalami duka cita atau kerabat yang ditinggal oleh si mayit. Nah, ini keluarganya si mayit. Nah, apa yang dia baca? Yang dibaca itu diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu bacaannya ada di doa ketika tertimpa musibah atau kematian keluarga. Kalau yang di atas itu kita udah, cuma kita belum tertulis. Memejamkan mata, itu minggu lalu kita sudah bahas. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengangkat jenazah, itu ada membaca basmalah, bismillah atau tasbih, tahlil dan zikir-zikir lain yang mengingatkan kita kepada Allah. Nah, selanjutnya ini yang kita bahas pada subuh hari ini, yaitu ketika tertimpa musibah, kita langsung keluarga kita langsung yang tertimpa musibah. Nah, apa yang kita lakukan? Kita baca nih. Yang pertama, riwayat yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku pada musibah yang Engkau timpakan kepadaku. Wa akhlif li, gantikan ya Allah untukku yang lebih baik darinya, dari musibah tersebut. Nah, ini kita berdoa seperti itu. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah seseorang itu membaca doa ini ketika tertimpa musibah, illa melainkan ajarahullahu taala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Kecuali Allah gantikan untuknya pada musibahnya, Allah berikan pahala untuknya pada musibahnya, dan Allah gantikan untuknya yang lebih baik. Allah gantikan untuknya yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, aku baca ini, ternyata Allah benar-benar menggantikan untukku yang lebih baik, yaitu Rasulullah langsung meminang beliau, menjadikan beliau sebagai istrinya. Bukan berarti yang ada ini tidak baik, itu sudah baik, akan tetapi yang lebih baik kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bacaannya. Riwayat yang kedua diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan Ummi Salamah juga, cuma konteksnya agak berbeda. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asaba ahadukum musibatan falyaqul. Jikalau salah seorang kalian tertimpa musibah, maka hendaklah membaca, itu yang kedua di kertas yang kita bagikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma indaka ahtasib musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Nah, maknanya sama, tapi konteksnya yang berbeda. Ini biasanya
ada satu sumber. Jadi sumber riwayat ini bersumber dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Ya, ketika Abu Salamah meninggal, Ummul Mukminin beliau belum dipinang oleh Rasulullah SAW, masih statusnya janda dari Abi Salamah. Nah, ini satu sumber, tapi riwayatnya berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda riwayatnya? Nah, karena sebagian sahabat-sahabat yang lain itu ya meriwayatkannya dengan makna. Jadi dalam konteks hadis itu ada istilah riwayat bil makna. Riwayat hadis bil makna. Sama juga kita nih, misalnya kita pulang dari pengajian, kita ditanyain sama orang, keluarga kita mungkin di rumah, tadi pengajiannya bahas apa? Terus kita menceritakan secara singkat, tadi membahas tentang kematian, membahas tentang bacaan-bacaan ketika orang itu sudah meninggal dunia. Padahal yang kita dengar tidak seperti itu. Nah, cuma kita menyampaikan kepada orang ini dengan lisan kita, dengan bahasa kita yang lebih singkat dan simpel. Padahal tadi mendengarkan pengajian 1 jam atau setengah jam. Cuma kita nggak nyampaikan kepada orang itu 1 jam atau setengah jam, secara simpel saja. Ini namanya riwayat bil makna. Menyampaikan apa yang sudah dia dengar dengan lapas dia sendiri bil makna, tapi sudah mengcover apa yang semua dibahas tadi. Nah, ini namanya riwayat di mana? Makanya ada seperti itu ya. Nah, ada yang langsung teksnya dari Rasulullah, ada yang makna dari perawinya, orang yang sahabat yang menyampaikan hadisnya. Ya, makanya ada riwayat yang berbeda-beda, tapi maknanya tetap sama ya. Maknanya tetap sama. Nah, ini bacaan yang dibaca ketika kita tertimpa musibah. Ini bagi yang kerabatnya langsung ya, menyaksikan langsung musibah tersebut. Nanti ada lagi bacaan ketika kita mendengar ya. Ini yang unik ya, diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ada suatu riwayat yang mana diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, "Idza mata waladul 'abdi," apabila salah seorang anak hambaku itu sudah meninggal dunia. Qala Allah Ta'ala li malaikatihi, ini hadis kursi. Qala Allah Ta'ala li malaikatihi, Allah berkata kepada malaikatnya, qabattum walada 'abdi, wahai malaikatku, engkau cabut nyawa hambaku. Apakah engkau cabut nyawa hambaku? Nah, kata Allah kepada malaikatnya. Fayaqulu na'am, benar ya Allah, saya cabut nyawanya. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi, qabattum ya, qabattum samarata fuadihi, kamu cabut buah hatinya. Apakah kamu cabut buah hatinya wahai malaikatku? Fayaqulun, para malaikat itu berkata, na'am, benar ya Allah, saya cabut buah hatinya. Fayaqulu, famadza qala abdi. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat tadi, apa yang diucapkan oleh hambaku tadi ketika kamu cabut nyawanya? Nah, ini apa yang diucapkan oleh hambaku? Fayaqulu, lalu malaikat berkata, hamidaka ya, kata dia, hamidaka, dia memuji engkau wahai Allah. Hambaku tadi ya, keluarganya yang ditinggal atau ayahnya yang meninggal anaknya, atau anaknya yang meninggal ya, kemudian ayahnya yang mengucapkan. Nah, fayaqulu hamidaka, dia memuji engkau. Wastarja'a, istarja'a itu istarja' ya, ini yang kita ucapkan tadi, inna lillahi, itu namanya istirja'. Nah, wastarja'a, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini kalimat istirja' namanya. Nah, kan ada istilah basmalah, itu bismillah, hamdalah, alhamdulillah. Istirja' ya ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya istirja'. Fa yaqulullahu ta'ala ubnu li 'abdi baitan fil jannah. Ketika Allah mendengarkan ternyata hamba ya, orang yang ditinggal tadi, yang ditinggal mati oleh kerabatnya, dia bermuji kepada Allah, memuji Allah, kemudian membaca istirja', kata Allah, bangunkan, buatkan rumah untuk hambaku fil jannah, di dalam surga. Wasammuhu, namakan rumah tersebut, beri nama rumah tersebut Baitul Hamdi, Baitul Hamdi,
rumah hamdi, rumah pujian. Ini Baitul Hamdi. Ya, sama dengan seseorang, ada di dalam satu riwayat, seseorang yang memaafkan saudaranya yang bersalah, walaupun dia mampu untuk membalasnya tapi dia tetap memaafkannya, ini akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu bangunan yang mewah di dalam surga, dipersiapkan untuk dia. Nah, untuk orang yang tertimpa musibah, ketika dia memuji Allah, ya, memuji atas keesaan Allah bahwa ini adalah kuasa Allah, ya, tidak ada yang mampu menolaknya dan pasti akan terjadi ketika sudah sampai waktunya, dan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ditambah lagi dengan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, atau yang lain, konteks yang lain. Nah, dia ucapkan seperti itu, Allah bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Kalau orang itu udah dibangunin surga, dibangunin rumah dalam surga, dipersiapkan untuk dia, berarti Allah sudah memberikan isyarat untuknya bahwa dia ini bakal masuk surga. Udah ada punya tanah dalam surga. Istilahnya udah ada kopling dalam surga yang menunggu. Nah, ini salah satu keutamaan, ya. Kalau kita baca ketika ketimpa musibah, nah, kita baca ini. Di dalam riwayat lain dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mali 'abdil mu'mini indi ajrun idza qabadtu safiyatahu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah." Tidak ada ganjaran pahala untuk hambaku ketika dia tersimpah musibah, ya. Ketika kekasihnya dicabut ruhnya di dunia ini, kemudian dia mengikhlaskan keluarganya yang dicabut ruhnya atau saudaranya yang meninggal itu, dia ikhlaskan kepergiannya, illal jannah, melainkan Allah berikan ganjaran untuknya surga. Karena ada tuh biasanya yang enggak ikhlas, karena memang susah, apalagi orang yang sudah cinta, ya, sangat sayang sekali. Yang biasa terjadi itu enggak ikhlas saya, gitu. Yang biasa terjadi itu ketika orang tua yang meninggal anaknya masih umur puluhan tahun atau belasan tahun, itu masih disayang-sayang banget itu anak, ternyata meninggal. Itu biasanya orang tua tidak sadar, biasanya mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Nah, maka ketika tertimpa musibah dia mengikhlaskan hal tersebut, maka tidak ada ganjaran lain, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk hambaku melainkan surga. Ini luar biasa, ya. Mudah-mudahan kita, karena kita ini belum sepenuhnya mengalami, ya, musibah yang dahsyat buat kita, mungkin kita belum merasakan. Mungkin akan ada nanti musibah yang dahsyat, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan hatinya, ya. Kita dikuatkan hati oleh Allah, kita diingatkan untuk membaca ini. Karena kita nggak tahu nih, ya. Kata Allah, al-mautu faza'un, ya, kata Rasulullah, al-mautu faza'un. Kematian itu adalah suatu yang tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Biasanya sesuatu yang tiba-tiba itu akan mengejutkan kita, akan mengejutkan diri kita. Ketika seseorang itu terkejut, biasanya susah untuk mengendalikan emosinya, bisa kita terbawa. Nah, ini yang kita khawatirkan, ketika kita terbawa, akhirnya kita terucap hal-hal yang tidak baik, ya. Padahal Rasulullah mengatakan, janganlah kalian mengucapkan hal-hal yang tidak baik ketika tertimpa musibah, karena hal tersebut akan menjadi doa untuk kamu dan untuk si mayit. Jadi hati-hati. Nah, itu tadi bacaan ketika kita langsung nih mengalami, ya, kita mengalami musibah tersebut, kita menyaksikan kepergian saudara kita atau kerabat kita. Nah, bagaimana kalau kita ada di luar daerah, kita ditelepon, bersabar ya, ini istri Anda sudah meninggal dunia, atau bersabar ya, anak Anda sudah meninggal dunia. Wah, gimana itu? Apa yang harus kita baca? Nah, diriwayatkan, ya, maka dari itu disambung, babu ma yaquluhu man balagha mautu sahibihi. Bacaan yang dibaca, ya, ketika mendengar berita kematian saudara kita, kerabat kita, atau teman kita meninggal.
Nah, diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mautu faza'un fa idza balagha ahadukum wafatu akhihi falyaqul. Kematian itu adalah merupakan suatu yang tidak bisa diduga-duga, suatu yang tiba-tiba. Maka apabila sampai berita kepada engkau, ya, wafatu akhihi, kematian saudaranya atau kematian kerabatnya atau kematian temannya, wafatu akhihi, falyaqul, maka hendaklah dia baca apa yang kita baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi illiyin wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin wa la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Agak panjang. Ini kalau laki-laki. Nah, kalau perempuan itu ada dalam kurung. Tadi Allahumma aktubhu, kita ganti Allahumma aktubha. Ya. Waj'al fi kitabihi, kita ganti waj'al fi kitabiha. Wakhlufu, kita ganti wakhlufha fi ahliha. Wala tahrimna ajraha wala taftinna ba'daha. Nah, ini bacaannya ketika kita mendengar berita tentang kepergian saudara kita. Kalau enggak hafal, paling tidak kita doakan, ya Allah, ya, semua ini darimu dan akan kembali dari kepadamu. Ya Allah, berikanlah dia, ampunilah dosanya, tuliskanlah untuknya kebaikan, ya, gantikan untuk keluarganya yang lebih baik. Nah, paling tidak seperti itu kita doakan untuknya, untuk si mayit. Ini kalau kita dengar kepergian saudara kita. Nah, Imam An-Nawawi ini yang ada yang unik di sini, ya. Bagaimana ketika kita mendengar kematian musuh Islam? Ya. Bagaimana ketika mendengar kematian musuh Islam? Ada orang, ya, baik itu dari orang kafir atau munafikin yang suka memusuhi Islam meninggal. Kita dengar nih, apa kita baca innalillahi juga? Enggak perlu. Jadi riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni, Ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud suatu ketika pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah, qad qatalallahu azza wa jalla Aba Jahlin. Jadi Ibnu Mas'ud ini datang kepada Rasulullah menyampaikan berita, wahai Rasulullah, Abu Jahal sudah meninggal. Jadi Ibnu Mas'ud menyampaikan Abu Jahal sudah meninggal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahilladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinah. Nah, itu ada bacaan yang terakhir, ya. Yang di kertas kita bagikan, nah itu bacaannya. Alhamdulillahilladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinah. Segala puji bagi Allah yang menolong hambanya dan memuliakan agamanya. Nah, kita memuji alhamdulillah, mati udah musuh Islam. Tapi puji kepada Allah, ya. Jangan kita malah ikut mencaci. Jangan. Memuji kepada Allah yang menolong hambanya, menyelamatkan hamba-hambanya dari gangguan dia, dan juga memuliakan agama Allah dengan kematiannya. Enggak usah kita rasain dah tuh. Nah, enggak usah. Cukup kita ucapkan. Ya. Untuk saudara kita yang meninggal, cukup kita teman kita yang beda agama, yang beda agama, ya cukup kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak usah didoakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah seperti itu aja. Mudah-mudahan keluarganya yang ditinggalkan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam. Kalau didoakan, ya Allah ampunilah dosanya, ini enggak. Karena enggak diampuni dosanya orang kafir. Nah, ini kan musuh Allah yang memusuhi Allah. Kalau orang kafir yang bukan harbi, kan orang kafir ada istilah kafir zimmi. Nah, kafir zimmi ini orang kafir yang bernaung di bawah kekuasaan orang Islam. Ini namanya kafir zimmi. Dan ini dulu ada di Madinatul Munawwarah. Ada dulu orang-orang kafir, masih ada orang-orang Yahudi, tapi tidak dimusuhi, tidak diganggu. Bahkan kata Rasulullah, man adzali zimmiyan, ya,
faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu kafir dhimmi yang ada di Madinah, yang sudah berlindung di bawah kekuasaan Islam dan dia bayar pajak, ya, bayar pajak, dia sebenarnya pajak itu untuk orang kafir dhimmi. Nah, dia bayar pajak, maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengganggu kafir dhimmi itu masih dalam tanggungan kepemerintahan Islam, namanya kafir dhimmi. Nah, barang siapa yang mengganggunya berarti dia sama saja mengajak saya untuk perang. Maksudnya Rasulullah itu tidak suka mengganggu kafir dhimmi. Ada lagi namanya kafir harbi. Kafir harbi ini kafir yang memerangi Islam. Ini namanya kafir harbi namanya. Seperti itu Israel, ya, yang ganggu Islam, itu namanya kafir harbi, itu diperangi itu, ya, seperti itu. Atau orang-orang kafir yang dia itu walaupun di negeri Islam dia memerangi Islam, itu namanya kafir harbi juga. Bagaimana dengan kafir di Indonesia? Nah, di Indonesia ini jadi pembahasan, ya. Orang kafir di Indonesia ini kan pemerintahan kita demokrasi, bukan pemerintahan Islam. Apakah mereka semua itu masuk kafir dhimmi atau kafir harbi? Nah, ini dalam fatwa Syekh Ismail Al-Yamani, Ismail Usman Zain Al-Yamani. Beliau mungkin Pak Kiai mungkin ngalami itu dulu. Syekh Ismail masih zaman-zamannya Syekh Yasin. Kami dengarkan tidak ada sebuah kitab beliau, ada fatwanya beliau. Beliau mengatakan karena murid-murid beliau ini ada orang Indonesia banyak, sehingga bertanya, "Oh ya Syekh, bagaimana hukumnya orang-orang kafir di negara kami? Apakah mereka ini termasuk kafir dhimmi atau kafir harbi?" Nah, kata beliau, orang kafir yang ada di Indonesia itu namanya kafir harbi fi dhimmatil amr, fi hukmi dhimmah. Jadi intinya kata beliau, orang kafir yang di Indonesia ini adalah kafir harbi, ya, tapi dalam perlindungan negara, dalam perlindungan pemerintah. Fi hukmi dhimmah, dalam hukum kafir dhimmi, karena dia ada perlindungannya, maka tidak boleh diganggu. Tapi orang kafir yang di Indonesia ini, ya, dia sewaktu-waktu bisa memerangi orang Muslim, seperti yang terjadi di Poso, ya, dan terjadi di Ambon, kafir harbi, ya, atau yang diprovokasi yang terjadi di Sampit, Kalimantan. Nah, ini bisa. Nah, ketika mereka memberontak, maka dia langsung menjadi harbi jadinya. Itu. Nah, cuma harbihnya mereka ini dalam fi hukmi dhimmah, ya. Mereka dalam tanggungan keamanan dari pemerintah. Itu mereka. Jadi itu orang kafir di Indonesia. Kafir harbi fi hukmi dhimmah, orang kafir harbi yang berada dalam tanggungan pemerintah, keamanan dari pemerintah. Jadi tidak boleh diganggu, ya. Tidak boleh diganggu. Sama saja, hampir sama dengan kafir harbi. Bedanya kalau kafir harbi itu dia memerangi orang Islam, ya. Kalau kafir dhimmah, ya, orang dhimmi itu tidak memerangi orang Islam, tunduk di bawah pemerintahan Islam dan mau membayar pajak, ya, membayar pajak atas pengamanan orang Islam untuknya. Ya, kita pemerintahannya lain, jadi seperti itu. Nah, itu tadi, ya. Jadi kalau kematian orang kafir atau musuh Islam yang memusuhi Islam, ya, cukup kita baca alhamdulillahilladzi nasara 'abda wa a'azza dinah. Ini berita yang dibaca oleh Rasulullah ketika mendengarkan berita kematian Abu Jahal. Abu Jahal meninggal, udah Rasulullah langsung alhamdulillah alladzi nasara 'abdah wa a'azza dinah. Segala puji bagi Allah yang menolong hambanya yang muslim ini dari gangguannya Abu Jahal. Wa a'azza dinah, kemudian memuliakan agamanya. Kalau saudara kita atau teman saudara kita satu negara, ya, satu bangsa, cukup kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan keluarganya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Ya, cukup seperti itu. Enggak perlu didoakan ampunan dari Allah.
Selanjutnya babu jawazi i'lami ashabil mayyit wa qarabatihi bi mauti wa karahiyatin na'i. Nah, ini masuk dalam konteks pembahasan para ulama mengumumkan kematian, ya, mengumumkan kematian seseorang. Bagaimana hukumnya? Seperti yang terjadi di kita, kalangan kita, rata-rata kalau orang meninggal, pada ke masjid tuh, ke masjid ngumumin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita kan tadi ketika mendengar berita, nah ngumuminnya itu gimana? Hukumnya seperti apa? Bagaimana tuntunan dari Rasulullah SAW? Ada sebuah riwayat di dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu, qala idza mittu. Kata Hudzaifah, nanti kalau saya mati, saya meninggal, fala tu'dzinu bi ahadan. Maka jangan engkau umumkan kepada siapapun. Inni akhafu ayyakuna na'yan. Karena saya takut kalau itu menjadi masuk dalam kategori an-na'yu. An-na'yu ini Rasulullah SAW pernah melarang. Jadi kata Rasulullah, iyyakum wan na'ya fa inna an-na'ya min amalil jahiliyah. Jauhilah kalian an-na'ya. An-na'ya itu mengumumkan kematian kepada orang lain. Ya, mengumumkan kematian kepada orang lain. Ada hadisnya seperti itu. Iyyakum wan na'ya fa inna an-na'ya min amalil jahiliyah. Nah, beliau ini Hudzaifah Al-Yamani ini ketika masih hidup berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal jangan diumumkan, karena saya takut masuk dalam hadis Rasulullah larangan tentang mengumumkan kematian. Ya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anin na'yi. Saya dengar Rasulullah pernah melarang seperti itu. Nah, bagaimana komentar para ulama tentang hal ini? Qala al-ulama wal muhaqqiqun wal aktsaru min ashabina. Menurut para ulama dalam mengomentari hadis ini, jadi jangan langsung ditelan ya, wah berarti enggak boleh dong. Wa ghairuhum yustahabbu i'lanu ahli al-mayyit wa qarabatihi wa asdiqai li hadainil hadisaini. Yustahabbu, dianjurkan. Ya, kata para ulama, i'lamu ahli al-mayyit, memberitahu. I'lam itu memberitahu ahlil mayyit kepada kerabat-kerabatnya si mayit, ya, wa asdiqaihi dan para sahabatnya, lihadainil hadisaini, dengan dua hadis ini. Wa qalu wan na'yu al manhiyu anhu innama huwa na'yul jahiliyah. Ya, jadi dalam hadis ini di atas tadi larangan mengumumkan itu, yang dilarang itu maksudnya an-na'yul jahiliyah, ya. Pengumuman yang dilakukan seperti orang-orang jahiliyah zaman dulu. Jadi orang-orang jahiliyah zaman dulu itu, dalam suatu riwayat, dalam suatu keterangan dijelaskan bahwa orang-orang jahiliyah itu kalau dia kematian keluarga, dia ngumumin tuh ke rumah-rumah. Oh, keluarga saya meninggal ini, seperti orang meminta-minta agar dikasihani. Agar dikasihani, agar ini, agar itu. Banyak tujuannya. Nah, kalau kita di kalangan umat muslim ini, pengumuman di masjid misalnya itu memberitahu kepada semua umat Islam, ya, bahwa saudara kita meninggal dunia. Mari kita doakan bersama. Karena di dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa tidaklah seorang hamba itu meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 orang yang mensolatkan, melainkan Allah ampunkan dosanya. 40 orang yang mensolatkan, apalagi lebih dari 40. Ya, jadi di Kalimantan dulu kami waktu mondok di Kalimantan Selatan itu ada adat istiadat seperti ini. Walaupun orang miskin, dia mengundang orang rata-rata itu 100, lebih 40 pokoknya, untuk mensolatkan jenazah keluarganya yang meninggal dunia. Bahkan ada di situ namanya Serikat Kematian. Serikat Kematian itu ada organisasi, ya. Dia yang organisasi Serikat Kematian ini, dia yang mengcover nanti keluarga-keluarga yang meninggal dunia. Keluarga yang di warga itu ada yang meninggal dunia, karena orang yang meninggal dunia ini, ya, ada mungkin dari kalangan orang miskin, sehingga dia tidak bisa beli kain kapan mungkin, atau tidak bisa menyiapkan ini itu.
atas kematian keluarganya. Akhirnya ada inisiatif dari mungkin warganya, ya, kepala desanya untuk mengadakan serikat kematian. Serikat kematian ini nanti dari dana terkumpul itulah nanti yang akan dialokasikan kepada siapapun yang meninggal dunia di desa itu. Jadi semuanya turun tangan untuk membantu. Ini yang bagus ini. Mungkin Pak RT mungkin bisa ada istilah serikat kematian. Jadi gotong royong istilahnya ada, dan itu sampai 7 hari kepergiannya si mayit. Jadi yang adakan acara. Jadi orang yang meninggal dunia nggak perlu khawatir lagi, nggak mikirin harus menyiapin makanan, harus nyiapin ini, harus ngutang-ngutang atau apa. Nggak mikirin itu, cukup menenangkan jiwanya, cukup menenangkan dirinya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu saja. Yang lainnya itu di-cover sama serikat kematian ini. Itu yang bagus itu, mungkin di masyarakat kita diadakan seperti itu. Tujuannya baik, ya, untuk membantu saudara kita yang tidak mampu. Kalau mampu ya alhamdulillah. Ya, tujuannya ini yang tidak mampu, banyak keluarga kita ke masyarakat kita yang belum mampu itu nanti terbantu melalui serikat kematian ini. Nah, jadi itu bagus. Nah, kalau tidak ada seperti itu, nah pengumuman yang seperti ini itu sudah menunjukkan bahwa keluarga kita atau masyarakat kita ada yang meninggal dunia, mari kita membantunya, bergotong royong untuk menyelenggarakan kematiannya, menyelenggarakan pelaksanaan mulai dari memandikan, mengafani, menguburkan, itu mensolatkan dan menguburkan. Nah, jadi kata para ulama yang dilarang itu an-na'yul jahiliyah. Adapun na'i wa kana adatuhum idza mata minhum syarifun ba'atsu raqiban ilal qabail yaqulu na'ya fulan atau na'yal arab halakal arabu bimuhliki fulan. Nah, ini. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau orang-orang mulia di antara mereka ada yang meninggal dunia, dia itu sengaja itu disewa. Nah, kamu ke sana, kamu daerah sana mengumumin, kamu tujuannya ke daerah sana mengumumkan, kamu ke daerah sana mengumumkan. Apa pengumumannya? Halaka fulan, halakna bimuhliki fulan. Cilaka kita, si fulan sudah meninggal, enggak ada lagi yang bantu kita. Itu kayak seperti ratapan, tapi tidak di hadapan mayit, di luar itu diumumkan. Aduh, sudah meninggal orang yang mulia, enggak ada lagi yang bantu kita. Itu seakan ratapan. Ya, ini yang enggak boleh. Kalau sekedar i'lam kepada kerabat, yang diumumkan di masjid biasanya itu tidak mengapa. Enggak apa-apa itu. Ya, jadi jangan sampai hadis ini disampaikan kepada masyarakat kita tanpa melihat komentar para ulama itu seperti apa. Karena memang di dalam hadisnya tidak ada. Makanya enggak heran tuh sekarang mungkin dari sebagian salafiyah atau salafiyah wahabiyah mengatakan tidak boleh mengumumkan kematian di masjid. Hadisnya jelas, ya, diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim. Iyyakum wan na'ya itu mengumumkan kematian. Cuma tidak dijelaskan an-na'ya seperti apa yang dilarang. Nah, tidak dijelaskan. Fa inna na'ya min amal jahiliyah, karena mengumumkan kematian itu adalah perbuatan orang jahiliyah. Kalau kamu mengumumkan kematian di masjid itu sama saja mengerjakan amaliyah orang jahiliyah zaman dulu. Tidak boleh. Haram hukumnya. Ini jelas. Iyyakum itu jauhi, ijtanib. Nah, ini tidak benar, ya. Harus dipahami bagaimana komentar para ulama, seperti apa pengumuman yang dilarang itu. Jadi seperti itu. Ya, kalau jumhur untuk Syafi'iyah sendiri, ya, Syafi'iyah itu justru yustahabbu. Ya, yustahabbu itu dianggap bagus. Jadi yustahabbu itu kalau itu ada sumber hadisnya itu sunnah, tapi kalau tidak ada sumber hadisnya cuma ijtihad para ulama, ini dikatakan dianggap baik. Ketika mengumumkan kematian saudara kita itu dianggap baik. Yustahabu i'lam ahlil mayit wa qarabati wa asdiqai li hadainil hadisain. Jadi seperti itu, ya. Ya, mudah-mudahan ini saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Iya. Kalau ada seorang muslim meninggal dunia,
syaratnya belum terpenuhi, misalnya belum dimandikan, nggak disolatkan, hanya kuburkan aja gimana? Belum dimandikan dengan alasan Istilahnya dia dikuburkan secara bukan secara Islam itu, dalam Islam. ya kalau ada seorang muslim yang dikuburkan belum dimandikan, belum disolatkan, maka yang menanggung dosanya orang-orang muslim yang ada di sekitarnya. Itu pernah kejadian di ini di Garut waktu itu saya Pokoknya ada gini kan, orang suami istri, istrinya Kristen, non Muslim, akhirnya Muslim. Iya. Setelah dia ikut istrinya di keluarganya, dia kembali lagi untuk Islam, tapi tanpa sepengetahuan keluarga istri pasti kembali lagi ke istrinya itu juga, karena dia masih menutupi keislamannya, dia meninggal dunia dan cara ini ya. Nah itu keteladanan kita juga mungkin, atau tidak ada pemberitahuan, ya, tidak ada pemberitahuan kepergian si fulan ini setelah sudah meninggal udah lama, baru ada pengumuman misalnya dia sudah meninggal. Wah, di gimana mengumumkannya? Ya udah dilaksanakan sama keluarga istrinya yang Kristen, tanpa dimandikan, tanpa disolatkan, tanpa di ini. Nah, dilihat keadaan waktu ini. Ketika tidak ada pengumuman, berarti kita kan tidak tahu. Nah, sesuatu hal yang kita tidak tahu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun misalnya mayatnya, kita lihat kondisi mayatnya, ya. Kalau mayatnya itu masih baru, penguburannya itu masih baru, diperkirakan belum bengkak, ya, belum bengkak atau belum ada yang rusak jenazahnya, itu digali kuburnya, dilaksanakan seperti pemakaman orang muslim. Tapi kalau sudah bengkak, sudah ini, nggak perlu digali. Kalau sudah hancur mayatnya, udah lama 3 hari misalnya, itu nggak perlu digali. Tapi kalau masih baru, maka kewajiban orang muslim gali. Jangankan yang seperti itu, memandikan, mengkafani, mensolatkan. Jenazah yang salah arah kiblat saja digali. Salah arah kiblatnya nih. Wah, kita salah nih, gali kuburnya, kiblatnya ke sono, ini ke sini. Digali. Harus digali kemudian diarahkan ke kiblat. Wah, misalnya nggak tahu, jenazahnya ngarahnya ke atas, bukan ngarah miring ke kiblat. Tadi kamu naruh jenazah gimana? Ke atas. Waduh, salah nih, gali lagi. Harus digali, apalagi yang seperti tadi, ya. Permasalahan yang wajib, itu yang wajib untuk umat Islam, ya, memandikan, ya, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan. Kalau tidak ada yang melaksanakan ini di satu di satu daerah itu, satu desa tersebut, semua berdosa. Maka wajib digali. Tapi lihat dulu, yang perlu kita perhatikan, udah berapa hari. Kalau sudah hancur, tidak perlu. Tidak perlu. Jangan digali lagi, nanti ke kupas kulitnya jatuh kasihan. Lagi perlu disolatkan lagi kan? Iya, karena sudah nggak bisa dimandikan. Kalau belum dimandikan, belum bersih, tidak disolatkan. Ya. Itu kalau mayat sebelum disolatkan dari keranda itu sunnahnya menaruh keranda itu begini seperti mana kiblat sana, atau diajar gini kan? Kalau sana ya. Sunnahnya. jadi kepalanya ke arah kiblat atau dia seperti ini? Ini ya, meletakkannya. Dilaksanakan sholat itu kan sholat fardu dulu gitu. Mayat ini letakkan dirinya sunnahnya gitu. Ada sunnahnya. Kalau peletakannya dan sebelum melaksanakan itu nggak ada sih yang saya temukan seperti apa. Bahkan mengangkat jenazah, mengusung jenazah ke kuburan itu nggak ada. Saya belum nggak ada yang saya tahu keterangan seperti itu harus seperti apa nggak ada. Wallahu alam kalau ada yang tahu ya. Tapi yang saya pelajari belum kami temukan keterangan seperti itu. Harus seperti ini, harus seperti ini. Ya. Ini maksudnya
mau disolatkan, datang ke masjid mau disolatkan. Ya, cuma diletakkan saja kan? Ya, Nah, kemana? seperti apa gitu? Kemana gitu? Alatnya. Ada di mana alatnya? Iya. Begini atau begini? Iya. Iya, nggak ada keterangan ketika meletakkan itu, menaruh saja. Berbeda kalau sudah mau disolatkan, nah itu ada. Kalau sudah mau disolatkan, jelas itu ya, kepalanya sebelah kanan imam, ya, jangan terbalik atau dibalik lurus gitu, kakinya ke kiblat atau enggak, miring, ya, seperti ini, kepalanya di sini sebelah kanan imam, kakinya sebelah kiri imam. Untuk posisinya itu tergantung nanti. Sebagian ulama tidak ada posisi. Ada ulama yang mengatakan posisinya untuk perempuan di sini, laki-laki di sini. Itu insyaallah kita akan bahas. Nah, kalau yang seperti tadi sekedar diletakkan dulu, misalnya nih kita mau sholat zuhur dulu nih, habis sholat zuhur baru sholat jenazah, kita taruh dulu di sana jenazahnya. Gimana nih posisinya? Apakah lurus atau seperti tadi sebelah kanan imam atau gimana? Tidak ada penjelasan harus seperti apa, enggak ada. Yang penting jenazah tersebut terhormat, ya, tidak terganggu atau akan diganggu binatang, enggak. Yang penting terjaga, itu aja. Ada lagi pertanyaan? Iya. Ya. Karena kalau itu kena jenazah, disebutkan apa tidak, padahal itu untuk mengidentifikasi mengingat terus tidak sah apakah itu orang Islam atau orang Kristen. Dan maknanya Bencana. Nah, Orang kena bencana. seperti yang kena bencana, ya. Ya, bahwa itu sholatin apa enggak? Nggak ketahuan tuh orang apa Kristen. Ini orang Islam atau bukan? Disolatkan gak dia? Gitu. Apakah di penyelenggaraannya itu seperti apa? Ini insya Allah akan kita bahas nanti dalam masalah mensolatkannya seperti apa. Ya, cuma sebagai gambaran saja. Di situ ada ijtihad. Ya, kita harus berusaha mencari tahu. Paling tidak ini yang tinggal di sini ini perkampungan Islam atau Kristen. Mencari tahu, ada ijtihad di situ. Ijtihad itu dalam artian kita mencari tahu ini Kristen atau tidak. Kalau masih 50-50, nah, itu keputusan ulama ada secara khusus. Kalau misalnya husnudzonnya itu lebih kuat, ini Muslim nih kayaknya. Karena yang Kristen itu sekian orangnya. Nah, yang dia ini enggak termasuk. Ini Muslim kayaknya nih. Tapi kita enggak tahu juga secara jelas. Nah, itu ada ijtihad para ulama. Jadi mencari tahu kejelasan itu ada. Insyaallah nanti akan kita bahas. Kita bertahap kita bahas memandikan, mengkafani, mensolatkan. Mensolatkan itu ada beberapa permasalahan. Ya. Ada lagi. Waktu saya bakti sosial di Garut itu ada satu kampung di Garut itu iman itu lemah banget, maksudnya pagi bisa beriman, sore bisa kafir karena banyaknya misionaris itu. Kasus warga situ ada yang meninggal karena nggak punya biaya, karena memang orang miskin gitu. Iya. Di situ karena nggak punya biaya, akhirnya warganya minta ke gereja, dikasih ke gereja 5 juta buat ngurus jenazah secara Kristen, cuman akhirnya dikuburin secara Kristen gitu. Itu gimana kalau warga Islam yang tahu harus dibongkar lagi bukan? Ya seperti tadi dilihat. Kalau jenazahnya itu masih baru, belum busuk, belum hancur di dalam, maka kewajiban Islam harus dibongkar, dilaksanakan secara Islam. Karena itu kewajiban. Fardhu kifayah. Kalau nggak ada yang ini, nggak berdosa semua nanti. Ya. Tapi kalau sudah hancur jenazahnya tidak perlu. Jelas ya? Mungkin kita cukupkan saja. InsyaAllah kita minggu depan ya kita membahas bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, InsyaAllah minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan kemudahan ya untuk mengingat semuanya dan mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan keimanan kita, ya, memberikan kemudahan kita dalam segala urusan, mudah rezeki, mudah segala urusan. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin shalihah ila hadratin nabi al-Fatihah.